Nasionalisme adalah satu istilah yang seringkali kita asosiasikan dengan rasa bangga terhadap bangsa. Nah, dalam video seri teori-teori politik kali ini, saya akan membahas tentang apa itu nasionalisme secara singkat dan lugas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat menyaksikan ya. Kalau kita mendiskusikan tentang nasionalisme, eh, saya selalu teringat dengan persepak bolaan Indonesia ya, sepak bola nasional kita. Kalau teman-teman perhatikan, beberapa tahun lalu sempat ramai, kita punya banyak sekali pemain-pemain naturalisasi. Nah, di situ kemudian ada muncul perdebatan tentang uh, serendah itukah rasa nasionalisme di PSSI gitu ya, sehingga kemudian perlu melakukan naturalisasi kepada pemain asing. Apa kemudian tidak ada pemain yang kemudian memang dari domestik gitu ya, bisa mewakili Indonesia di pentas internasional gitu ya. Ya terlepas dari persoalan kemampuan, kemudian permasalahan di PSSI dan lalu proses pembibitan sepak bola kita yang carut marut. Namun ini fenomena naturalisasi ini adalah fenomena yang lumrah ya sebenarnya di beberapa negara. Dan ini juga menjadi sasaran atau kemudian menjadi topik yang hangat kalau kita berbicara tentang nasionalisme gitu. Apakah orang-orang yang melakukan atau mengikuti proses naturalisasi ini memang benar-benar merasa dirinya bagian dari negara yang menaturalisasinya? Apakah benar-benar misalnya ya pemain-pemain yang kita naturalisasi ini merasa bahwa Indonesia itu ya adalah negaranya, adalah bangsanya, gitu ya. Bukan hanya karena kesempatan bermain bola di pentas internasional, tapi lebih jauh dari itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa sambil pikirin gimana sih pendapat saya tentang naturalisasi ini, setuju atau nggak setuju gitu ya, terkait dengan isu nasionalisme yang kita bicarakan. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang nasionalisme, maka kita harus berbicara dulu bagaimana kemudian sekumpulan orang itu menjadi satu nation ya, menjadi satu bangsa. Gitu ya. Teman-teman ingat mungkin kan di mata kuliah pengantar ilmu politik kita sudah mendiskusikan tentang negara bangsa, dan permasalahannya seringkali adalah masyarakat umum seringkali mencampur adukan gitu ya antara bangsa dengan negara gitu ya. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Negara dan bangsa adalah dua hal yang berbeda, tapi negara bangsa adalah satu hal yang utuh gitu ya. Jadi bangsa itu bisa kita artikan secara real sebagai sekumpulan orang gitu ya, yang terikat dan kemudian memiliki ikatan budaya yang sama gitu ya. Kalau kita melihat ikatan-ikatan ini tidak perlu artinya bangsa ini punya wilayah tertentu gitu ya. Wilayah tertentu dalam artian wilayah yang kemudian diakui sebagai sebuah negara gitu ya. Dua negara kemungkinan bisa terdiri dari satu bangsa yang sama gitu ya. Dan ini fenomena ini yang menurut salah seorang antropolog terkemuka, Benedict Anderson, disebut dengan ya, imagine political community gitu ya. Jadi dia melihat bangsa itu ya satu komunitas yang diimajinasikan oleh anggotanya gitu. Anda mungkin nggak kenal dengan anggota-anggota bangsa lainnya secara akrab, tapi Anda tahu bahwa Anda hidup bersama di dalam satu identitas kebangsaan.
gitu ya. Sehingga dengan demikian kita melihat konsepsi bangsa itu sifatnya subjektif ya, teman-teman. Orang mendefinisikan dia berada di bangsa mana, gitu ya. Orang punya kesadaran gitu ya. Saya ini bagian dari komunitas kultural yang mana, gitu ya. Dan kalau kita berbicara dalam konteks negara ya, keyakinan atau kemudian pilihan orang terhadap bangsa tertentu itu akan kemudian berpengaruh terhadap aspek patriotismenya, gitu ya. Bagaimana dia melihat bangsa saya ini direpresentasikan oleh negara ini, gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi persoalan naturalisasi dari perspektif konsep nasionalisme, sebenarnya ya sah-sah saja gitu, karena menjadi bagian dari satu bangsa itu bukan berdasarkan penilaian orang lain, tapi penilaian kita sendiri. Kita melihat diri kita bagian dari komunitas yang mana, dia bukan orang yang memberikan label bangsa kepada kita, tapi kita yang kemudian memilih untuk menjadi bangsa apa dan memilih untuk mempunyai rasa nasionalisme, rasa patriotisme terhadap negara yang mana, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nasionalisme, ada dua hal ya yang paling penting, bahwa nasionalisme itu berbicara tentang prinsip atau doktrin bahwa setiap negara itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, setiap negara, ingat ya, berbeda dengan fasisme. Kalau kita berbicara kemarin ya, fasisme kan hanya melihat satu bangsa saja. Kalau nasionalisme melihat setiap bangsa itu punya hak untuk menentukan masa depannya, gitu ya. Kemudian nasionalisme adalah juga kepercayaan bahwa batasan antara negara dengan bangsa itu bisa dikatakan sangat sangat beririsan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menilai negara ini ya isinya bangsa A saja, gitu. Tidak, gitu. Tapi negara ini bisa terdiri dari berbagai macam suku bangsa, gitu ya. Nah, pandangan nasionalisme akan mengikat kita pada pandangan bahwa negara bangsa adalah bentuk organisasi politik yang paling advance, gitu ya. Dan keberadaan negara bangsa sesungguhnya itu memberikan ruang bagi bangsa untuk menjadi kelompok yang berdaulat, gitu ya. Negara itu memberikan rumahnya bagi bangsa-bangsa itu untuk berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri teman-teman, di sini kita perlu juga melihat bagaimana negara bangsa berhadapan dengan fenomena globalisasi ya yang ada sekarang ini. Dan bagaimana sih sebenarnya globalisasi itu mengubah pola kerja negara bangsa. Kalau tadi terakhir saya bilang negara bangsa adalah satu melting pot antar bangsa di dalam wadah yang namanya negara untuk berdaulat, gitu ya. Berdaulat dalam artian memfasilitasi aspirasi dari setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, gitu ya. Nah, menentukan nasib ini bisa secara bersama-sama punya satu tujuan yang sama, gitu ya, atau tiap bangsa punya tujuan yang berbeda. Namun biasanya kalau negara pasti punya tujuan yang sama, gitu ya. Bangsa-bangsanya sepakat bahwa mereka bernegara untuk mencapai tujuan ABCD, gitu ya. Indonesia misalnya, berbagai macam suku bangsa ya sepakat kita mendirikan negara Indonesia ya karena tujuannya seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu, gitu ya. Walaupun kesepakatan untuk menjadi satu buah negara atau bangsa ya terjadi tahun 28 ya, ketika Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana globalisasi itu mempengaruhi keberadaan negara bangsa? Jadi kalau kata Bobit, jika sebelumnya negara bangsa itu
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang mengisi negara tersebut, nah kondisi tersebut kemudian berubah, gitu ya. Globalisasi membuat peran negara itu lebih kepada market state, gitu ya. Jadi dia tidak lagi kemudian mampu menciptakan atau memfasilitasi kesejahteraan, tapi lebih kepada menyediakan kesempatan untuk itu. Kenapa? Karena seiring dengan globalisasi, keterkaitan gitu ya, seiring juga seringkali kita lihat muncul ada deregulasi terkait masyarakat gitu ya. Jadi kalau satu negara bangsa ingin terkoneksi dengan negara bangsa lainnya atau sistem internasional, maka perlu diadakan beberapa kebijakan deregulasi gitu ya. Peran negara semakin kemudian kalau boleh dibilang terkikis di situ ya. Namun tidak terkikis secara utuh gitu ya. Negara masih berperan dalam membuat agar masyarakatnya itu bisa bersaing di tingkat global. Gitu. Itu yang bisa dilakukan negara. Nah, kenapa kemudian bersaing di tingkat global gitu ya? Karena ini mengikuti argumennya Schultz ya. Globalisasi membuat dunia ya menjadi borderless in a sense gitu ya. Bordernya masih ada, tapi less gitu. Bukan berarti hilang sama sekali ya batas antar negara bangsa, tidak. Nah, kondisi yang borderless dan nasional ini gitu ya, itu kan akhirnya membuat negara bangsa ini semakin terkoneksi dengan negara bangsa lainnya, dan mereka kemudian harus menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan nilai-nilai di tingkat global gitu ya. Dan dunia global gitu ya, perkembangan di tingkat global itu seringkali lebih cepat ketimbang kemudian bagaimana negara bangsa bisa bereaksi. Sehingga itulah Bobbitt percaya bahwa ya sulitlah untuk kemudian negara menjamin kesejahteraan bangsanya karena perubahan ini terlalu cepat. Dan seringkali orang atau bangsa atau masyarakat ya, individu itu melihat dunia global, mereka ingin menjadi bagian dari dunia global. Nah, problemnya negara bangsa tidak bisa menjamin kesejahteraan Anda ketika Anda masuk ke dalam persaingan global. Gitu ya. Karena global ini suprateritorial, punya aturannya sendiri. Siapa yang bisa kemudian bersinar di tingkat global, siapa yang tidak. Akhirnya apa yang bisa dilakukan negara adalah ya memaksimalkan kesempatan aja, misalnya memberikan pendidikan yang baik gitu ya kepada masyarakatnya, memberikan pendidikan yang macam-macam, bahasa agar bisa bersaing di dunia global. Kalau kita lihat kan sekarang negara-negara berebut seperti itu ya, terutama negara-negara berkembang. Bagaimana kemudian mengintegrasikan angkatan kerjanya dengan kebutuhan dunia global seperti itu. Nah, inilah bagaimana kemudian negara bangsa dan globalisasi saling berkaitan. Oke, demikian diskusi kita tentang nasionalisme. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video materi berikutnya.